Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, permintaannya sampai asar baru. Niat saya hari ini enggak mau lama-lama. Subhanallah. Pikirnya niatnya mau sebentar saja karena memang kebetulan ada kegiatan lain setelah ini. Kebetulan kita di pesantren santri-santri kita sedang ujian dan kita pun harus memikirkan sebelum mereka liburan nanti di bulan Ramadan ini. Namun mudah-mudahan insyaallah walaupun tak banyak yang disampaikan, insyaallah bermanfaat. Enggak tahulah saya sampai jam berapa saya ngomong karena memang kalau saya berbicara enggak pakai bahan-bahan, ya, kapan ngomong aja. Jadi makanya enggak bisa diatur waktunya juga. Kalau udah mentok kali kepala ya udah berhenti berarti. Ya, kalau masih ada yang ada di kepala bisa disampaikan, disampaikan. Ya, memang wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah di hari ke-10 di dalam bulan Ramadan. Ini menandakan insyaallah kita mulai besok akan masuk ke 10 hari yang kedua. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'atqun minan nar. Ramadan ini dibagi 3 ya. 10 hari pertamanya itu adalah rahmat yang banyak sekali dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari keduanya merupakan maghfirah, ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan 10 hari terakhir adalah idqum minan nar. Setelah mendapatkan ampunan, mudah-mudahan menjadi sebab kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Namun hadirin, itu juga kembali lagi ya bagi siapa orang yang bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan totalitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari ataupun di malam hari, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan, maka dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Begitu juga di malam hari yang qiyamul lail, yang dikatakan oleh para ulama qiyamul lail yang memang khusus ada di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Sehingga seminimal-minimalnya, sesibuk-sibuknya kita, walaupun kita juga tidak bisa menghindari, kita punya kegiatan, kita punya kesibukan, kita harus mencari nafkah yang tetap harus kita lanjutkan, maka dua hal ini jangan pernah kita abaikan, jangan pernah kita anggap remeh, khususnya puasa di bulan suci Ramadan, karena memang syiarnya Ramadan ini adalah berpuasa, hadirin. Sehingga tolong jangan menyepelekan yang namanya puasa. Walaupun memang dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, satu hari yang ditinggalkan, baik itu dengan uzur ataupun tidak ada uzur, ya, kalau memang orang itu tergolong daripada orang-orang yang hanya wajib mengqadha puasanya, tidak termasuk yang membayar fidyah, karena ada beberapa pengecualian. Semisal wanita-wanita yang sedang hamil, menyusui, itu bukan hanya qadha, fidyah juga. Kita berbicara golongan seperti kita-kita ini ya, yang tidak ada uzur, ataupun kalaupun ada uzur, sakit atau segala macamnya, memang yang disepakati oleh ulama mazhab imam kita, mazhab Imam Syafi'i, adalah satu hari yang dibatalkan adalah satu hari digantikan. Akan tetapi ingat, itu kalau tanpa uzur. Sebahagian ulama kalau dengan uzur batal puasanya, baik itu dengan sakit atau dia musafir, ya, bepergian dan lain-lain. Tapi apabila dengan tanpa ada uzur dibatalkan secara sengaja puasanya, ya maaf ya, hanya sekedar karena kecapean atau lupa sahur, ya, kerja, keletihan, kelaparan dan segala macamnya, nggak ada uzur apapun sebenarnya, yang harusnya tetap
kita sebagai seseorang muslim ya bertahanlah, berusaha semaksimal mungkin, kecuali kalau nggak makan mati lain cerita. Nggak makan bisa jadi mudarat, itu lain cerita. Tetapi kalau cuma lahan-lahan lapar yang insya Allah kita yakin lah, belum pernah pula kita dengar ada orang gara-gara puasa mati, insya Allah nggak ada. Ya, belum ada orang-orang yang puasa gara-gara puasa koma, nggak ada. Namun ulama, para ahli-ahli kedokteran juga justru malah mengatakan di antara satu hal yang membuat sehatnya tubuh itu caranya adalah dengan berpuasa. Makanya diet-diet yang diterapkan zaman sekarang ini kadang-kadang waktunya pun bahkan lebih lama daripada waktu kita berpuasa. Ya, kalau kita kan puasa dari jam 5 subuh sampai jam setengah 7 maghrib. Kalau diet-diet itu kadang malah mulai dari jam berapa? Jam 6 jam 12 siang sampai dulu apa ya? Sampai malam lagi. Walhasil lebih lama lagi. Ya, bisa kali 2 kali lipat itu lebih lama. Maka sampai ada uzur, ya, dibatalkan puasanya hanya karena hal-hal yang sepele. Itu sebagian ulama bahkan mengatakan, ya, ada yang diantara mereka berpendapat 1 hari itu minimal harus diganti dengan 12 hari. 1 hari yang ditinggalkan tanpa uzur. Walaupun tadi saya katakan sepakatnya ulama tetap 1 hari ya satu hari digantikan. Tapi karena besarnya hak puasa Ramadan, bahkan diantara mereka mengatakan nggak cukup 1:1, 1:12. Bahkan ada yang mengatakan lagi 1:1 tahun. 1 hari disia-siakan puasa di bulan Ramadan ini itu digantikan selayaknya, sepatutnya selama 1 tahun penuh. Jadi setahun penuh itu qadha terus hanya untuk menggantikan 1 hari. Pendapat ini tujuannya mereka ingin menunjukkan bahwasanya kepada kita bahwasanya besar betul memang keagungan puasa di bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai sekali-kali kita meremehkan, ya. Jangan sampai sekali-kali kita menggampang-gampangkan urusan puasa di bulan Ramadan ini. Adapun tarawih ya sepatutnya memang tetaplah kita jaga. Walaupun alhamdulillah masjid-masjid kita semakin maju, semakin tiap hari tiap malam, ya, maju softnya, maju kosong masjidnya, ya alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan bukan kita yang menjadi sebabnya, ya, bukan kita yang menjadi penyebabnya. Kita tetap insya Allah menjadi orang-orang yang mengisi masjid-masjid tersebut insya Allah sampai akhir Ramadan. Ya, sering saya sampaikan, kalau mau belanja sekarang, kalau mau beli sekarang, kalau mau bukber silahkan, tapi bukbernya tolonglah diperhatikan sholatnya, apalagi tarawehnya. Ini kadang-kadang niatnya bukber bagus, nyambung silaturahmi, tapi subhanallah, ya, silaturahmi sama Allahnya nggak disambung, sholatnya nggak dijaga, maghribnya nggak dijaga, isya'nya nggak dijaga. Nanti udah bubar bukber bilang pula berkah kali ya pertemuan kita. Kayak mana berkah? Laknat Allah itu di situ. Ya, laknat Allah kalau kita niatnya menyambung silaturahmi tetapi nggak sambung silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat tetap salat, ya. Bahkan saran saya, mumpung ya lagi bukber, kumpul-kumpul, lebih erat lagi kalau kita adakan salat tarawih berjamaah misalnya. Sembari maghrib pasti ya, maghrib, isya, dan ditambah lagi dengan tarawih berjamaah, kan lebih afdal kalau kita laksanakan demikian. Ala kulli hal hadirin, mudah-mudahan insya Allah Ramadan kita yang kita lakukan, yang kita laksanakan siang harinya dengan berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain, di malam harinya dengan tarawih dan ibadah-ibadah yang lain, Quran dan segala macamnya. Harapan kita adalah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting di dalam setiap ibadah itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan hikmah-hikmah tertentu yang sepatutnya kita perlu untuk senantiasa mempelajari agar hati kita, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala paling besar mendapatkan hikmah daripada setiap ibadah kita, semakin kualitasnya lebih baik hari demi hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau bersabda,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum ya wa niyatikum. Allah itu enggak pandang jasad kita, rupa kita, tampan kita, jelekkah kita, hitamkah kita, putihkah kita, tinggikah kita, pendekkah kita, gemukkah kita, kuruskah kita, itu sama sekali enggak dipandang sama Allah. Baju kita bagus apa tidak, baju kita mahal atau tidak, baju kita branded atau tidak, sama sekali enggak dipandang sama Allah. Enggak ada istilahnya dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Quran pernah dijelaskan masuk surga gara-gara bajunya paling mahal, enggak ada. Masuk surga gara-gara mukanya yang paling tampan, enggak ada. Atau mungkin sebaliknya, kasihan dimasukkan ke surga karena mukanya jelek kali, enggak ada. Ya, enggak ada itu semua. Karena memang tidak sama sekali menjadi pandangan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi yang disebut oleh Nabi SAW adalah apa? Hati yang menjadi poros utama sebagai pandangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh sebab itu, setiap ibadah, bukan hanya puasa, salat yang menjadi pandangan dari Allah, diterima salat kita atau tidak apa? Khusyuknya hati. Bukan bagusnya ruku, bukan lamanya sujud, bukan ini dan itu, enggak, tapi khusyuknya hati. Ya. Oleh sebab itu kadang-kadang saya menyayangkan kalau ada orang sholat, ya biasanya baru-baru hijrah ini, ada orang-orang yang sholat, ya yang hanya difikirkan hanya gerakannya saja, bagaimana pergerakannya. Maaf, kadang-kadang sholat yang difikirkan, ini tangan aku udah pas kayak gini apa belum, atau tangan kaki aku udah pijak kaki orang lain apa belum. Itu aja yang difokuskan di dalam sholatnya. Ya, rakaat pertama mikirin itu, nanti naik rakaat kedua mikirin itu lagi, berulang-ulang itu lagi. Hatinya nggak diperhatikan. Padahal inti diterimanya sholat kita atau tidak, kita nggak berbicara sah. Ya, kalau sah atau tidak, rukunnya kita jaga, syarat-syaratnya kita tunaikan, sah sholat kita. Artinya tidak perlu diulang. Tapi kita mau lebih dari itu, bukan hanya sekedar sah, tapi kita mau diterima, qabul. Ibadah itu kalau qabul nikmat, hadirin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tahu kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang enggak kenal? Ya, babul ilmi, babu madinatil ilmi, pintunya, gudangnya ilmu. Sepupunya Nabi, orang yang begitu luar biasa di dalam ibadahnya kepada Allah, keberaniannya begitu luar biasa. Beliau pernah mengatakan, kalaulah aku merasa 2 rakaat yang pernah aku kerjakan, ya, 2 rakaat yang pernah aku kerjakan, 2 rakaat saja, aku dapat jaminan langsung Allah menerima 2 rakaat tersebut, maka aku memohon kepada Allah, aku enggak mau panjang-panjang usia lagi, enggak mau panjang umur lagi. Aku sudah merasa cukup 2 rakaat itu saja, yang penting Allah terima daripada ibadahku. Ini kan pertanyaan untuk kita. Berapa rakaat yang sudah kita lakukan di dalam seumur hidup kita, sehari-hari kita sholat, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Yang jadi pertanyaan, pernah enggak kita merasa ada enggak yang diterima oleh Allah daripada sholat kita? Atau mungkin selama ini kita menganggap enggak ada yang pantas kayaknya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap kita sholat, ya entah apa-apa yang kita pikirkan. Begitu masuk takbir, langsung ingat, utang aku sama kedai sebelah belum bayar, utang aku sama tetangga belum bayar, utang sama ini, belum lagi handphone nggak tahu taruh di mana, kunci hilang dan segala macamnya. Kalau udah sholat langsung pikiran-pikiran itu masuk secara sekaligus. Habis sholat udah hilang lagi, ya habis sholat hilang lagi sholat mikirin, aduh komputer tadi belum dimatikan, laptop masih hidup. Aduh bagaimana data ini, data itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu. Subhanallah, habis sholat hilang itu semua. Ini tanda menunjukkan bahwasanya kita perlu belajar lagi untuk khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, intinya di dalam sholat bukan pergerakan tubuh kita yang dilihat oleh Allah, tapi hati. Ya, khusyuknya hati. Ibadah yang lain juga demikian, zakat, sedekah, ya. Mendidik hati supaya jangan memiliki sifat kikir, sifat pelit, lagi-lagi hati yang dididik.
Kita melakukan ibadah haji, jangan pikir ibadah haji cuma mutar-mutar begitu saja, enggak. Tawaf, sa'i, bolak-balik, mundar-mandir, bukan itu saja. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ketika kita melihat Ka'bah penuh dengan pengagungan, penghormatan, melihat sa'i, kita mengingat bagaimana Siti Hajar penuh pengagungan, penghormatan. Itu yang kita lakukan di saat kita beribadah haji, umroh dan lain-lain. Dengan penghormatan tersebut, kata Allah mengatakan apa? Itu tanda takwa qulub, takwanya hati seseorang. Artinya hadirin, semua ibadah, maka yang terpenting adalah latihan hati kita terlebih dahulu. Oleh sebab itu, khususnya puasa, ya, khususnya puasa. Tadi saya katakan, kalau sholat kita jaga rukun-rukunnya, kita jaga syarat-syaratnya, kita berbicara sah sholatnya, sah sholatnya. Kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, berarti sah sholat kita. Puasa juga demikian. Yang penting kita jaga nggak makan, kita jaga nggak minum, kita jaga tidak berhubungan suami istri. Kita jaga apa lagi? Hal-hal yang membatalkan puasa, kita bilang sah puasanya. Tapi kan kita mau lebih dari itu. Kita mau ada nilai, kita nahan lapar, ada harganya. Bukan hanya sekedar nahan lapar, nahan haus, tapi gak ada harga apapun, gak ada balasan apapun. Kita mau berharga. Perjuangan kita menahan lapar, menahan haus itu ada nilainya. Bukan dinilai dengan uang, tetapi nilai dengan pahala paling tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin, Nabi SAW mengingatkan kepada kita apa? Khamsun yuftirunna sha'im. 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. 5 hal ini sebenarnya mewakili. Kalau mau dilihat-lihat lagi, banyak lagi yang dapat membatalkan pahala puasa. Bukan hanya dibatasi dengan 5 hal ini saja. Dan 5 hal ini, ya, gak ada satupun yang termasuk makan. Gak ada 5 hal ini termasuk minum, gak ada. Karena itu hanya sekedar membatalkan puasa. Tapi yang lebih kita sebenarnya harus pikirkan, jangan sampai tahan lapar, tahan haus, akan tetapi tidak ada pahala sedikit pun yang kita terima. Nabi SAW beliau pernah bersabda, man lam yada qaulaz zur wa amala bih, falaysa lillahi hajatan ayyadha'a ta'amahu wa syarabah. Kalau orang itu enggak meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, ucapan-ucapan keji, dan juga perbuatan-perbuatan keji di saat dia sedang berpuasa, maka enggak punya hajat Allah Subhanahu wa ta'ala menerima lapar dan hausnya. Kalau perbuatan kejinya tidak dia jaga. Dan kembali lagi, kalau kita melihat 5 yang diwakilkan oleh Nabi Muhammad sebagai hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu sendiri, saya yakin insya Allah kita semua sering mendengar. Cepat saja saya katakan, yang pertama al-kadzib, dusta, bohong. Yang kedua al-ghibah, menggunjing, gosip. Namimah, ngadu domba. Yang keempat qaulaz zur au yamin bil kadzibah, sumpah palsu, ya. Yang kelima an-nadhar bisyahwat. An-nadhar bisyahwat, memandang dengan syahwat. Dari 5 hal ini kita melihat hadirin, 4-nya diwakili daripada mulut kita. Sebabnya 1 diwakili dengan mata kita. Di sini kita diajarkan betul-betul di saat kita berpuasa, bukan yang hanya kita pikirkan, yang kita jaga apa yang masuk ke dalam mulut kita sehingga membatalkan puasa kita, tapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang keluar daripada mulut kita yang sampai na'udzubillah min dzalik membatalkan pahala puasa kita. Itu yang harusnya jauh lebih kita pikirkan. Lisan, mulut, ini nggak ada batasnya hadirin. Ya, ini nggak ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Balik lagi, hati kita yang menjadi penghadang mulut kita ini mau berbicara apa.
Kata Nabi SAW, la yastaqimu lisanur rajulin hatta yastaqimu qalbuh. Tidak akan mungkin bisa lurus ucapan yang keluar daripada mulutnya seseorang kecuali terlebih dahulu lurusnya hatinya, bersihnya hatinya. Kalau kita merasa ucapan kita mudah menyakiti hati orang lain, atau dengan mudahnya kita menipu orang lain, membohongi orang lain, menceritakan keburukan orang lain, mengadu domba orang lain, ingat ya, yang pertama kali betul-betul harus kita introspeksi adalah hati kita terlebih dahulu. Berarti hati kita penuh dengan kekotoran. Kalau hati kita kotor, yang keluar daripada mulut kita kotor. Yang kita lihat, mata kita adalah mata melihat sukanya kekotoran. Tapi kalau hati seseorang itu bersih, kalau hati seseorang itu jernih, suci dia hatinya, maka insya Allah akan berat dan tidak akan dia mau mengeluarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan daripada lisannya. Oleh sebab itu hadirin, Nabi mengingatkan kepada kita, khususnya di saat kita sedang berpuasa. Kata Nabi SAW, as-shaumu junnah. Puasa itu perisai. Kalau berpuasa di antara kalian, salah seorang di antara kalian, maka jangan sekali kalian rafath, merusak puasa kalian dengan menggunjing, mencaci, memaki, menghibah dan yang lain-lain. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau ada orang ada orang yang mengajak kalian menggunjing orang lain, gosipin orang lain, ngomongin orang lain, atau ada di antara orang lain yang memaki kalian, yang kalian ingin dipancing untuk memaki kembali, membalas makian tersebut, Nabi mengajarkan, katakan kepada orang tersebut, inni shaim, aku sedang berpuasa. Jangan ajak aku berghibah, jangan ajak aku gosip, jangan ajak aku berdusta, aku sedang berpuasa. Padahal kita tahu kan, mengatakan ibadah yang sedang kita lakukan itu hukumnya tidak baik, riya, dikhawatirkan. Tetapi dibandingkan kita harus jatuh kepada perkara yang buruk tersebut, lebih baik kita mengatakan, kita deklarasi, saya sedang puasa, jangan sekali-kali kamu ganggu saya. Karena memang hadirin, bahayanya lisan perlu untuk betul-betul kita jaga. Berapa banyak orang sakit hati karena ucapan mulut kita, hadirin. Berapa banyak orang tersinggung gara-gara lisan kita. Nabi SAW nggak main-main. Nabi Muhammad itu nggak main-main dengan urusan lisan ini. Kata Rasulullah pernah satu kali kejadian, Nabi Muhammad itu di rumah dengan Siti Aisyah, istrinya ya. Lagi asyik sembang-sembang, cerita-cerita sama Siti Aisyah, lagi ketawa-ketawa, enak-enakan sama istrinya. Tiba-tiba rumah Nabi diketok, tok-tok-tok, ada orang mau masuk. Nabi bilang sama Siti Aisyah, coba tengok siapa yang ngetok pintu. Ditengok sama Nabi, di saat itu ada Saudah. Saudah ini istri Nabi yang lain. Kebetulan, maaf ya, kita bukannya. Saudah ini memang kebetulan kulitnya agak hitam. Orangnya agak pendek. Fisiknya. Ketika Nabi bilang, disuruh buka pintu sama Nabi, disuruh lihat siapa yang datang, Nabi bilang, Siti Aisyah bilang, Saudah ya Rasulullah. Nabi ya tamu, yang pertama tamu, yang kedua istrinya. Siap-siaplah Nabi, bergegaslah, seakan-akan ya nyambut tamu spesial lah dianggap. Dan bagi Nabi semua yang datang itu spesial. Perempuan, ya, cemburu, namanya perempuannya. Kata istri Nabi pun cemburu. Jadi jangan heran kalau istri kita pun cemburuan, jangan heran istri Nabi Muhammad pun cemburuan. Ya. Akhirnya nengok Nabi siap-siap kayak gitu, kayak bergegas gitu. Istilah bahasanya gini, Siti Aisyah bilang, hasbuka ya Rasulullah bin Saudah, innahu kadza wa kadza. Udahlah. Apa yang hebat kali Saudah itu? Dia kan hitam, pendek. Artinya kan membandingkan sama Siti Aisyah. Siti Aisyah kan cantik. Ya, cantik Siti Aisyah ini. Siti Aisyah enggak bohong.
Hitam memang hitam. Pendek memang pendek. Nggak bohongnya. Tapi ucapan itu ada unsur ghibah di dalamnya. Unsur gosip di dalamnya. Di mana ketahuan kita itu sedang bergosip atau tidak? Kalau sekiranya ucapan itu kita sampaikan langsung kepada orangnya, orang itu tidak senang, berarti itu gosip. Tapi kalau kita berbicara tentang seseorang, ya, di belakang orang tersebut, kalaupun ucapan itu kita sampaikan, justru malah menyenangkan hatinya, itu bukan gosip. Tapi jangan pula sampai bohong. Jangan sampai, wah bapak ini ganteng kali, bapak ini hidungnya mancung kali, padahal pesek masuk ke dalam. Ya, senang dia memang, tapi kan bohong itu namanya. Jangan sampai demikian juga. Yang jelas, kalau dengan kita mengucapkan langsung kepadanya di hadapannya membuat dia marah, tersinggung atau kurang enak hatinya, maka itu gosip. Maka Siti Aisyah ketika mengatakan demikian, Nabi Muhammad dengar. Subhanallah. Nabi lagi seneng, lagi full senyum sama Siti Aisyah. Lagi enak-enak betul sama Siti Aisyah. Karena dengar ucapan itu, walaupun dari istri tersayangnya, walaupun daripada istri yang beliau sedang senang samanya, tapi Nabi mengatakan, berubah wajah Nabi. Wajah Nabi langsung masam. Nabi mengatakan, hasbuka ya Aisyah, cukup ucapanmu itu ya Aisyah. Innaki laqad qulti kalimah law wada'at hadhil kalimah ila bahrin lamazajhu. Itu ucapanmu yang kau sebutkan tadi ya Aisyah, kalau diletakkan di atas laut, ke dalam lautan yang luas, ucapanmu itu tadi, itu lautan bisa berubah jadi racun semua dengan ucapanmu itu. Artinya di sini kita mau menyampaikan, Nabi nggak toleransi dengan hal-hal yang demikian. Itu nggak dijelaskan Nabi sedang berpuasa atau tidak. Artinya bukan hanya di bulan Ramadan saja untuk kita jaga mulut kita, jaga lisan kita. Tapi cobalah kita melihat hari ini, niat kita bercanda, niat kita mau bikin orang ketawa, tapi nyakitin hati orang lain. Oh Ustadz Habib, saya jarang ngomong, saya orangnya nggak suka ngomong. Iya, kadang-kadang memang ada kita dapetin orang nggak suka ngomong, tapi suka nulis. Yang nulis status, yang nyindir sana sini, ya, yang buat hal-hal tertentu, ujung-ujungnya walaupun bukan lisannya langsung yang berbicara, tapi ingat, ini pernah sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya tangan itu berbicara. Mungkin orang dulu tuh enggak, ketika membaca ayat Quran itu gimana caranya tangan berbicara. Tapi subhanallah hari ini terbukti tangan berbicara. Apa Allah mengatakan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah, kami tutup mulut mereka serapat-rapatnya. Wa yukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim. Dan yang berbicara apa? Tangan-tangan mereka. Kan dulu orang berpikir kayak mana tangan berbicara, tapi sekarang tangan sudah berbicara. Lihatlah aktifnya kita nulis, ya, sikit-sikit bilang, sikit-sikit ngomong, sikit-sikit ini kayak udah gak punya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa aku begini? Ngadunya di Facebook, ngadunya di Twitter, ngadunya di Instagram. Ada Tuhan di situ? Gak ada yang dengar. Keluhan kita, ya, senangnya kita sampaikan ke orang lain belum tentu senang dengan kesenangan kita. Apalagi keluhan kita. Apalagi keluh kesah kita, makin gak didengar sama orang lain. Kalaulah kesenangan kita bagikan aja, belum tentu orang senang dengan senangnya kita, apalagi keluh kesah kita. Jadi apa yang harus kita sibukkan? Aduh, hari ini kerjaan mampet nih. Apalagi lah walhasil aduan-aduan yang gak manfaat yang kita tuliskan, ya belum lagi yang kita khawatirkan di dalamnya kita komentar orang lain yang gak baik. Ada sebahagian orang itu ya, pantang lihat hal-hal yang dia baca
terus komentar. Sikit-sikit komentar. Ya, ada orang posting ini komentar. Pokoknya kalau buka postingan orang, dia ada muka nama dia ada di situ terus. Komentar aja. Ya. Di grup WhatsApp orang ini dia yang paling komentar. Untuk apa hadirin? Maaf, kalau kita mau bandingkan, ingat zaman sekarang ini, ya zaman yang di saat tangan sudah berbicara, hati-hati. Bicaranya tangan lebih berbahaya dengan bicaranya mulut. Bicaranya mulut saya katakan, kenapa lebih berbahaya bicaranya tangan? Ingat, bicaranya mulut mungkin sekali disampaikan, Allahumma ya, tetap dosa-dosa. Tapi nggak ada yang tertinggal kecuali orang yang mendengarkannya. Kalau dia maafkan, maafkan. Tapi hari ini kita nulis, kita berbicara di sosial media kita, Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, apapun, TikTok dan segala macamnya. Mati kita, nggak sempat kita hapus, dibaca orang selama-lamanya, itu akan jadi kenangan buruk untuk kita. Maka bulan Ramadan ini, khususnya di saat kita berpuasa, ya di saat kita berpuasa, tolong latihan sekalian, bukan hanya apa yang kita masukkan, kita jaga, apa yang kita keluarkan yang jauh harusnya lebih kita perhatikan. Ya. Ingat-ingat lagi hadirin, kalau ada kawan-kawan lagi ngajak, kawan-kawan kantor, meja sebelah-sebelahan, ngajak ngomongin atasan, bilang aja, inni shaim, aku sedang berpuasa bos. Bro, aku sedang berpuasa, ente gunjing orang lain sana sendirian, jangan ajak-ajak saya. Selamat. Jangan pula nanti baru dipancing 1 orang, awak balasnya 10 orang, awak gosipin. Ya, kesoran. Begitu juga hal-hal yang lain. Dan 4 ya, bohong, gosip, adu domba, sumpah palsu. 4 ini diwakilkan oleh lisan. Yang terakhir diwakilkan oleh mata. Nabi juga mengatakan, an-nadharu sahmun min sihamin iblis. Pandangan itu adalah anak panah daripada sekian banyaknya anak panah iblis. Barang siapa yang dapat menjaga pandangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan lezatnya iman di dalam hatinya. Balik lagi, jaga pandangan mata, Allah letakkan kelezatan iman di dalam hatinya. Maka 2 hal ini yang betul-betul kita upayakan terlebih dahulu. Jaga di bulan Ramadan, maksimalkan di bulan Ramadan. Insya Allah kalau betul-betul maksimal kita 30 hari kita jaga di bulan Ramadan, akan mudah hadirin. Ketika kita keluar daripada bulan Ramadan untuk senantiasa kita jaga mulut dan pandangan mata ini. Ingat ya, bagi sebahagian kita mungkin gampang, merasa enteng ketika kita melihat di handphone kita auratnya orang, ya. Orang nggak pakai baju atau baju yang minim kita tengok seakan-akan kayak nggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu masalah besar. Saya tutup satu cerita. Dulu ada satu orang sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman, usianya masih 15 tahun, 14 sampai 15 tahun. Muda dia masih. Beliau ini orang yang termasuk dekat sama Nabi Muhammad. Cinta sama Rasulullah itu sangat luar biasa. Nggak mau jauh sama Nabi. Pernah satu kali, Nabi itu sering minta tolong sama Sa'labah ini kalau beli-beli hajat di pasar. Itu Sa'labah pernah satu kali disuruh sama Nabi pergi ke pasar. Ketika jalan pergi ke pasar, namanya ke pasar itu kan banyak rumah di kanan kiri. Ada satu rumah di sebelah kanan itu pintunya terbuka. Rumah dulu mungkin ya, rumah di zaman dulu tuh mungkin mereka ada kamar mandi, kamar mandinya itu tertutup ala kadar, mungkin pakai tirai atau pakai kain begitu saja, karena memang keterbatasan ya kali ya. Akhirnya Sa'labah ini jalan, ditengok di sebelah kanannya ada rumah, ya yang dia lewatin, rumah pintunya terbuka, subhanallah, lurusan pintu itu, ya pintu kamar mandi, yang tertutup hanya dengan kain saja. Angin masuk, terbukalah tersingkap
kain pintu kamar mandi tersebut, nampak ada wanita yang sedang mandi di dalam. Dia nggak sengaja tengok-tengok ngintip. Kalau awak kan memang nampak kayak gitu, memang lah. Kalau bisa pakai teropong, kita pakai teropong lagi biar tambah. Kalau ini enggak, memang dia lihat, astagfirullah. Langsung dia berpaling matanya. Dan ini memang Nabi bilang apa? Kata Rasulullah bilang apa? Kalau kita melihat hal-hal kayak gitu, pandangan pertama itu rezeki. Namun pandangan berikutnya sudah syaitan. Ada sebahagian orang, oh berarti pandangan pertama berarti jangan ngedip-ngedip, tengok terus. Nah, itu pandangan pertama katanya, jangan dikedipin, tengok terus. Nah, enggak begitu. Ya langsung terlihat di depan, udah. Ya, rezeki sekali lihat, yang keduanya sudah syaitan. Sa'labah ini terlihat dia langsung, bukan dia mau tengok-tengok, enggak, astagfirullahaladzim. Tapi dia merasa berdosanya seakan-akan dia orang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia beli hajatnya yang diinginkan oleh Rasulullah, ada orang lewat, ditanya sama dia, kamu mau pergi kemana? Saya mau pergi ke arah sana. Kamu ngelewatin masjid Nabi enggak? Bisa enggak lewat masjid Nabi? Bisa. Tolong titip sama Nabi Muhammad. Ada barang Rasulullah yang harus aku titipkan. Dititip kepada dia, dia pergi menghilang daripada Rasulullah karena betul-betul dia malu di hadapan Nabi Muhammad. Dia sudah melakukan hal demikian. Yang bukan dia sengaja. Pandangan matanya melihat auratnya orang. Sampai berhari-hari Rasulullah cari Sa'labah ini enggak ketemu-ketemu. Rasulullah tuh ya, apa namanya? Akhlak, ini akhlaknya. Akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi. Di antara akhlak indahnya Rasulullah ini patut seharusnya juga kita miliki. Rasulullah itu perhatian dengan orang-orang sekeliling. Kalau ada orang-orang yang setiap hari dijumpai oleh Nabi, enggak kelihatan 2, 3, 4 hari, Nabi langsung cari mana orang itu. Entah mungkin sakit, entah mungkin kemalangan, entah mungkin ada hal-hal tertentu dicari oleh Rasulullah SAW. Akhirnya berhari-hari Sa'labah nggak ada, Nabi bilang, mana Sa'labah? Para sahabat cari-cari di kota Madinah nggak ada. Akhirnya Nabi suruh cari, coba cari sekeliling kota Madinah, nggak dapat juga. Subhanallah, Nabi dapat ilham. Nabi SAW memerintahkan beberapa orang sahabat, diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Salman Al-Farisi. Itu pembesar-pembesar sahabat. Nabi bilang, dengan ilham yang Nabi dapatkan, coba cari antara keluar kota Madinah, mengarah ke kota Mekah di pergunungannya. Akhirnya keluar, perintahnya Nabi, Sayyidina Umar, nyari anak kecil ini. Nyari anak umur 14 tahun, 15 tahun. Keluar Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Salman Al-Farisi dan yang lain-lain berpencar untuk nyari pemuda ini. Subhanallah, didapatin. Di pegunungan itu ada orang pengembala kambing. Ya, ditanya sama Sayyidina Umar, "Bang, abang jumpa enggak ada orang ciri-cirinya wajahnya itu selalu bahagia?" Memang Sa'labah ini wajahnya selalu riang. Riangnya kenapa? Setiap kali melihat wajah Nabi Muhammad. Ya, setiap kali wajah Nabi Muhammad melihat Sa'labah melihat wajah Nabi, gembira Sa'labah ini. Makanya para sahabat tuh lihat Sa'labah selalu wajahnya riang. Orangnya badannya kayak gini, kurus, ya, jalannya cepat, ya, ciri-cirinya begini. Si pengembala kambing bilang, kalau ciri-cirinya kurus, tingginya begini-begini ada. Tapi yang saya nampak itu orangnya mukanya sedih terus, nggak pernah riang wajahnya. Kata Sayyidina Umar, ini kayaknya bukan dia, tapi bisa jadi juga dia. Kata Sayyidina Umar bilang, boleh nggak aku jumpa sama dia? Pengembala kambing dibilang apa? Dia biasanya setiap sore dia turun. Sekarang dia di atas gunung. Setiap sore dia turun. Oke, saya tunggu di sini, kata Sayyidina Umar. Kata pengembala kambing itu bilang, jangan tunggu di sini. Kalau ada orang, mungkin dia nggak mau turun nanti. Kamu sembunyi saja di rumah saya. Akhirnya ditunggulah sama Sayyidina Umar sampai petang hari, turun ini orang. Betul-betul turun Sa'labah. Memang yang dicari seperti yang diinginkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Diambil, ditangkap Sa'labah tersebut, ditanya, ya Sa'labah, kemana kok hilang berhari-hari? Rasulullah cari engkau. Kata Sa'labah, aku, ya Allah, kenapa Nabi Muhammad cari aku? Kenapa Nabi Muhammad cari aku? Apakah wahyu dari Allah sudah turun? Ayat Allah menurunkanlah ayat untuk saya, wahyu untuk saya. Karena saya berbuat dosa, saya dilaknat sama Allah. Dia khawatir. Loh, kata Sayyidina Umar, kenapa rupanya? Apa yang kau sudah berbuat? Aku sudah buat dosa besar. Aku sudah buat dosa besar.
Aku nggak mau jumpa Nabi, aku takut jumpa Nabi. Akhirnya hadirin, berhari-hari, berbulan-bulan dalam keadaan seperti itu, badannya Sa'labah sampai kurus total. Kata Nabi Sayyidina Umar, udah, Nabi minta engkau datang dulu. Dipaksa-paksa akhirnya ikut Sa'labah menghadap sama Nabi Muhammad dalam keadaan sudah sakit parah Sa'labah. Memikirkan apa yang dia lakukan tadi itu? Nggak sengaja memandang auratnya orang yang bukan dia cari. Sampai akhirnya hadirin, subhanallah, nggak lama jumpa sama Nabi, dia minta maaf segala macam. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah aku termasuk orang yang dilaknat Allah apa enggak, bagi apa yang telah aku berbuat? Kata Nabi Muhammad, enggak, engkau enggak cari itu, kau tak sengaja berbuat itu, engkau enggak akan dilaknat sama Allah. Dia lega, dapat jawaban dari Nabi, memang dalam keadaan sedang sakit. Subhanallah, dia mengatakan, ya Rasulullah, kayak badanku ini penuh dengan semut berada di dalam tubuhku. Nabi udah mulai sadar. Itu malaikat Israel sudah mulai bekerja, mau diangkat nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil oleh Nabi SAW, memang badannya udah sakit-sakitan, kepalanya diletakkan di pahanya Rasulullah SAW, sembari Rasulullah mentalkinkan 2 kalimat syahadat. Meninggal dunia Sa'labah, subhanallah. Di saat itu Rasulullah turun tangan langsung, yang memandikan, yang mengkafani, mensolati, bahkan membawa jenazahnya. Nabi didapatin Rasulullah ketika itu ditengok oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal kan tanah lapang, yang mengantar jenazah rame, tapi masih tanah lapang, masih luas jalan itu. Tapi Rasulullah jalannya jinjit dan pelan-pelan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, kayaknya lapangnya, nggak perlu harus jinjit kali. Seakan-akan engkau berjalan tuh kayak padat kali jalan ini ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan, ya, yang mengantarkan jenazahnya Sa'labah bukan hanya kita, tapi penuh dengan malaikat mengantarkan jenazahnya. Malaikat penuh mengantarkan jenazahnya Sa'labah. Kenapa hadirin? Sebab dia betul-betul jaga pandangannya. Dia betul-betul jaga matanya. Sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, pesan saya ya, pada kesempatan kali ini, 2 hal ini, mata dan lisan. Ya, kadang-kadang belum lagi ya, aurat orang memang sengaja kita lihat, juga kadang-kadang mata kita bikin sakit hati orang juga sering. Mata pun bisa bikin sakit hati orang ya, dengan kita buang muka, dengan mata kita sinis. Alhasil ya, salah sama Allah dosa, baik itu besar atau kecil tetap perbuatan dosa. Tapi ingat, kalau salah sama Allah, Allah itu gampang memaafkan. Taubat aja kita selesai, taubat nasuha selesai. Nggak akan satu dosa pun nggak ada yang nggak bisa diampuni sama Allah, semuanya gampang. Tapi hati-hati, yang repot itu adalah kalau udah buat salah sama orang lain, terutama yang sampai menyakiti hati orang. Ini yang repot. Kalau dapat kita menyakiti hati seseorang yang orang tersebut pula susah betul memaafkan orang lain, selesai kita. Saya bilang end game, selesai. Urusannya bukan di dunia lagi, udah di akhirat nanti. Ya, kalau Allah enggak. Maaf, bukan saya mau meremehkan. Anda mau apa? Mencuri, Anda mau berjudi, Anda mau apapun. Kalau Anda taubat nasuha, selesai. Insya Allah aman. Tapi kalau sama orang lain hati-hati. Kalau urusan yang udah sama orang, kalau nggak sampai ridhonya kita dapetin, maafnya dia kita dapetin, ya, maka urusannya nanti di akhirat baru selesai urusan kita. Ya, jadi jangan harap kita pengen menjadi orang yang sibuk di akhirat. Mudah-mudahan sibuknya di dunia saja. Ya, kalau kita mau sibuk di dunia. Di akhirat tuh enaknya lapang-lapang saja. Jangan sampai dicari sama orang, jangan sampai dituntut sama orang. Gak enak itu semua. Menunda kita masuk ke dalam surga. Maka terutama
terutama jangan sekali-kali bermasalah dengan orang-orang yang dendaman. Ya, kita tahu nih orang dendam betul, susah. Dikit-dikit dendam, dikit-dikit dendam. Jangan sekali-kali kita bermasalah sama dia. Repot hadirin. Kebetulan kita buat salah, selesai. Ya, bahasanya apa? End game, habis. Kalau nggak dapat ridho dia, ujung-ujungnya kita harus selesaikan nanti di sidang kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan menjadikan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah agar pandangan kita dapat kita jaga di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'al marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la syaqiyya wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al hawana taba'an lima ja'a bihi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.